Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Divana Meliana NPM 19, Sekar Ayu Widowati NPM 87, dan Gusti Ayu Gyusainga Saputri NPM 89 akan mempresentasikan tentang pengukuran kinerja manajemen. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja keuangan yang dianggarkan. Untuk memenangkan persaingan global, sistem pengukuran yang hanya mempertimbangkan aspek keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja manajemen sesungguhnya, maka diperlukan sistem pengukuran yang mempertimbangkan ukuran-ukuran keuangan dan ukuran-ukuran non-keuangan. Sistem pengukuran kinerja ini menurut Kaplan dan Norton disebut dengan Balanced Scorecard. Informasi yang digunakan dalam pengendalian. Seorang manajer fungsinya menjamin bahwa pekerjaan yang ada pada organisasi dilakukan secara efisien dan efektif. Manajer berupaya mempengaruhi tindakan orang-orang yang bertanggung jawab atas pengeluaran biaya. Dalam pengendalian manajemen, manajer bekerja melalui orang lain dengan berbagai cara. Yang pertama, memilih pegawai. Yang kedua, memastikan pegawai dilatih secara layak. Yang ketiga, memutuskan di mana pegawai tersebut cocok kepada organisasi. Yang keempat, pemberdayaan pegawai. Yang kelima, memberikan nasihat dan saran. Yang keenam, mengatasi masalah. Yang ketujuh, menjamin bahwa lingkungan pekerjaan memuaskan. Yang kedelapan, pendisiplinan setiap pegawai. Yang kesembilan, mengatasi perselisihan antar pusat pertanggungjawaban. Yang kesepuluh, menyetujui tindakan-tindakan yang diusulkan oleh bawahan. Yang ke-11, berinteraksi dengan manajer lain untuk bekerja sama dan mengatasi masalah yang muncul dari pusat pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, membuat suasana yang memungkinkan pegawai bekerja secara efisien dan efektif. Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, manajer membutuhkan informasi. Beberapa informasi yang bermanfaat dalam proses pengendalian yaitu informasi informal. Informasi ini banyak digunakan oleh manajer melalui pengamatan, percakapan, telepon, rapat, memo, dan pertemuan-pertemuan. Karena informasinya informal, maka sulit untuk dijelaskan dan dikelompokkan. Banyak manajer menyadari informasi informal lebih penting dari laporan formal. Informasi pengendalian tugas. Kebanyakan informasi formal suatu organisasi adalah informasi pengendalian tugas. Informasi pengendalian manajemen terutama merupakan ringkasan dari informasi pengendalian tugas. Karena pesatnya perkembangan komputer dan biaya per transaksi yang semakin lebih rendah, maka informasi yang tersedia mudah digunakan oleh manajer. Laporan anggaran. Anggaran yang disetujui yaitu media pengendalian aktivitas pusat pertanggungjawaban yang ada dan suatu laporan yang membandingkan pendapatan sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan merupakan laporan keuangan yang penting. Apabila manajer menemukan cara yang lebih baik dalam mencapai tujuan, manajer boleh tidak menggunakan anggaran. Sinyal anggaran, manajer operasi harus memahami jumlah anggaran merupakan jumlah yang diharapkan, yang mana bagian yang tingkat keberhasilannya terlalu tinggi dan mana yang rendah. Kemudian yang terakhir, informasi non-keuangan. Indikator penting tentang bagaimana strategi yang dipilih diterapkan. Ini mengacu pada beberapa cara. Yang pertama, variabel-variabel penting. Kemudian faktor-faktor strategi, faktor kesuksesan kunci, dan faktor kesuksesan kritis atau indikator kinerja kunci. Sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja memiliki sasaran implementasi strategi. Menetapkan sistem pengukuran kinerja, manajemen memilih serangkaian ukuran-ukuran yang menunjukkan strategi perusahaan. Sistem pengukuran kinerja secara ringkas merupakan mekanisme perbaikan lingkungan organisasi agar berhasil dalam menerapkan strategi perusahaan. Ukuran keuangan kesuksesan perusahaan, laba dan pendapatan menunjukkan hasil keputusan masa lalu yang telah diambil oleh perusahaan. Di masa lalu, perusahaan cenderung menggunakan ukuran non-keuangan untuk pengendalian tugas dan ukuran keuangan untuk pengendalian manajemen. Dengan sistem pengukuran kinerja, gabungan antara ukuran keuangan dan non-keuangan digunakan pada semua tingkat organisasi. Contohnya pendekatan Balanced Scorecard. Pendekatan ini merupakan indikator dan ukuran mengenai berbagai aspek strategis bisnis,
Sistem ini membantu manajer melihat bisnis dari 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan, kedua, perspektif bisnis internal, yang ketiga, perspektif pelanggan, dan yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian, manfaat pengukuran kinerja manajemen. Yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Yang kedua, membantu pengembalian keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Dan yang terakhir, menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Balance scorecard. Balance scorecard ini merupakan contoh alat atau sistem pengukuran kinerja dalam rangka memfokuskan organisasi, meningkatkan komunikasi, menetapkan tujuan organisasi, dan menyediakan umpan balik bagi manajemen. Balance scorecard ini pertama kali diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton. Ia menekankan bahwa keseimbangan antara ukuran strategis dalam upaya mencapai keselarasan tujuan, sehingga mendorong bawahan untuk bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan. Setiap ukuran dari balance scorecard ini menekankan aspek strategi perusahaan. Dalam membuat balance scorecard, maka eksekutif harus memilih seperangkat ukuran. Yang pertama, menunjukkan faktor kritis secara akurat yang akan menentukan kesuksesan strategi perusahaan. Yang kedua, menunjukkan hubungan di antara ukuran individual sebagai penyebab. Yang ketiga, menyediakan pandangan yang lebih luas tentang status terkini perusahaan. Balance scorecard dapat menciptakan gabungan ukuran strategis. Yang pertama itu ada hasil dan ukuran pemicu. Ukuran hasil menunjukkan hasil dari suatu strategi. Sebaliknya, ukuran pemicu adalah indikator terdepan yang menunjukkan kemajuan bagian penting dari penetapan suatu strategi. Jumlah pendapatan yang meningkat adalah hasil dari penerapan strategi yang berhasil. Ukuran ini merupakan indikator yang menunjukkan kepada manajemen tentang apa yang telah terjadi. Contoh dari pemicu itu ada waktu siklus. Ukuran hasil dapat menunjukkan hasil akhir, sedangkan ukuran pemicu dapat diperoleh dari tingkatan yang lebih kecil dan menunjukkan perubahan yang mempengaruhi hasil. Ukuran hasil dan pemicu ini berkaitan erat. Jika ukuran hasil menunjukkan bahwa ada suatu masalah, maka ukuran pemicu itu menunjukkan bagaimana strategi bisa diterapkan dengan baik sehingga adanya kesempatan yang baik yang akan mendorong strategi tersebut untuk diubah. Yang kedua itu ada ukuran keuangan dan keuangan. Organisasi telah mengembangkan sistem yang canggih untuk mengukur kinerja keuangan. Namun di negara Amerika itu masih sulit untuk menetapkannya karena industrinya didorong oleh perubahan dalam wilayah non-keuangan seperti kepuasan pelanggan dan kualitas yang dipengaruhi oleh kinerja keuangan. Banyak organisasi yang masih gagal dalam memasukkan ukuran non-keuangan ke dalam kinerja manajemen puncak perusahaan karena cenderung lebih sedikit canggih daripada ukuran keuangan. Lalu yang ketiga itu ada ukuran internal dan eksternal. Perusahaan harus melakukan keseimbangan di antara ukuran-ukuran eksternal, karena biasanya perusahaan itu sering mengorbankan pengembangan internal untuk hasil eksternal atau bahkan mengabaikan hasil eksternal tersebut. Kemudian di sini ada 4 perspektif yang akan membantu manajer dalam melihat bisnis dengan menggunakan balance scorecard. Yang pertama itu ada kinerja keuangan. Kinerja keuangan ini bertujuan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam memperoleh laba dan nilai pasar. Ukuran keuangan biasanya diwujudkan dalam profitabilitas, pertumbuhan, dan
nilai pemegang saham. Sedangkan alat ukur yang digunakan adalah Return of Investment atau ROI dan Residual Income atau RI. Contoh penentuan sasaran dan strategi ukuran hasil perspektif tersebut adalah: yang pertama, sasaran strategi yang pertama itu ada meningkatkan financial return. Hasilnya itu nanti kenaikan pangsa pasar. Sasaran yang kedua itu meningkatkan pendapatan penjualan. Hasilnya itu pertumbuhan pendapatan penjualan. Sasaran yang ketiga itu menurunkan biaya. Hasilnya itu nanti penurunan biaya secara penuh. Kemudian yang perspektif yang kedua itu ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini diukur dari bagaimana perusahaan dapat memuaskan para pelanggan. Alat ukur yang biasa digunakan adalah market share, customer retention, customer acquisition, customer satisfaction, dan customer probability. Contoh penentuan sasaran strategi dan ukuran hasil perspektif tersebut adalah: sasaran yang pertama itu ada meningkatkan kepercayaan pelanggan. Hasilnya itu nanti bertambahnya pelanggan baru dan loyalitas pelanggan. Sasaran yang kedua itu ada bertambahnya produk dan jasa baru. Hasilnya itu ada proporsi produk dan jasa baru serta total produk dan jasa. Yang ketiga itu meningkatnya nilai yang diperoleh pelanggan. Hasilnya itu nanti kecepatan respon terhadap permintaan pelanggan. Lalu perspektif yang ketiga itu ada proses bisnis internal. Kinerja keuangan diukur dari bagaimana perusahaan dapat menghasilkan produk atau jasa secara efisien dan efektif. Alat ukur yang biasa digunakan adalah kualitas, respon time, cost, dan pengenalan produk baru. Contoh penentuan sasaran strategi dan ukuran hasil perspektif tersebut adalah: sasaran yang pertama itu ada meningkatkan perbaikan terhadap pelayanan kepada pelanggan. Hasilnya itu nanti kepuasan terhadap pelanggan. Sasaran yang kedua itu menurunnya aktivitas yang tidak bernilai tambah. Ukuran hasilnya itu nanti kenaikan cycle effectiveness. Kemudian perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Perspektif ini menekankan pada biaya perusahaan dapat berinovasi, terus tumbuh dan berkembang agar dapat bersaing di masa sekarang dan masa mendatang. Oleh karena itu, sumber daya dituntut untuk produktif dan terus belajar agar mempunyai kemampuan untuk berinovasi dan mengembangkan produk baru yang memiliki value bagi customer. Dari keempat perspektif di atas akan dapat menjawab pertanyaan strategis mengenai bagaimana kita bisa memuaskan pemegang saham, bagaimanakah kita melihat pelanggan, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan keunggulan, dan dapatkah kita melanjutkan perbaikan secara terus-menerus dan menciptakan nilai. Kemudian selanjutnya ada penerapan balance scorecard. Kita dapat mengikhtiarkan penerapan suatu balance scorecard menjadi 4 langkah. Yang pertama adalah dengan menentukan strategi. Balance scorecard membuat suatu jaringan antara strategi dan tindakan operasional. Akibatnya adalah perlu proses penentuan balance scorecard dengan menentukan strategi organisasi. Pada tahapan ini penting dipahami bahwa tujuan organisasi dijelaskan secara eksplisit dan target yang ingin dicapai telah dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah menentukan ukuran strategi. Langkah berikutnya adalah mengembangkan ukuran dalam mendukung strategi yang telah ditetapkan, di mana organisasi harus fokus pada ukuran penting dari organisasi. Juga perlu diketahui bahwa ukuran individual dengan yang lain sebagai hubungan sebab akibat. Kemudian, langkah yang ketiga adalah menyatukan ukuran ke dalam sistem manajemen. Balance scorecard harus disatukan dengan struktur formal dan juga informal, organisasi, budaya, dan juga sumber dayanya. Karena balance scorecard menyediakan alat untuk menyeimbangkan ukuran,
maka ukuran tersebut bisa menjadi tidak seimbang karena adanya sistem lain dalam organisasi. Sistem lain tersebut dapat berupa kebijakan kompensasi yang memberikan kompensasi manajer berdasarkan kinerja keuangannya. Kemudian langkah yang keempat adalah menelaah ukuran dan juga hasil. Suatu organisasi harus mampu mencari jawaban atas pertanyaan berikut. Yang pertama adalah bagaimana ukuran hasil menyatakan organisasi telah bekerja dengan baik. Kemudian yang kedua, bagaimana ukuran pemicu menyatakan organisasi telah bekerja dengan baik. Yang ketiga, bagaimana strategi organisasi berubah sejak telah sebelumnya. Dan pertanyaan yang keempat adalah bagaimana ukuran scorecard dapat berubah. Kemudian aspek penting dari telaah ini adalah yang pertama memberitahu manajemen apakah strategi telah diterapkan dengan baik. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwa manajemen serius terhadap ukuran yang ada. Yang ketiga menggariskan ukuran terhadap strategi yang berubah. Dan yang keempat adalah untuk memperbaiki pengukuran. Kemudian selanjutnya ada keunggulan balance scorecard. Yang pertama, merupakan konsep pengukuran yang komprehensif karena menekankan pengukuran kinerja tidak hanya pada aspek kuantitatif namun juga kualitatif. Kemudian yang kedua, merupakan konsep yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan bisnis. Dan yang ketiga, memberikan fokus terhadap tujuan menyeluruh dari perusahaan. Selanjutnya, ada kelemahan dari balance scorecard. Yang pertama, adalah kurangnya hubungan antara ukuran dan juga hasil non-keuangan. Kemudian yang kedua, fixation of financial result, yaitu pencapaian ukuran keuangan seringkali tidak dikaitkan dengan program insentif sehingga tekanan baik dari pemegang saham maupun dewan direksi berpengaruh pada pencapaian target. Lalu yang ketiga, tidak adanya mekanisme perbaikan. Seringkali perusahaan tidak memiliki mekanisme perbaikan jika ukuran-ukuran hasilnya tidak ada. Lalu yang keempat adalah ukuran-ukurannya tidak diperbarui, di mana banyak perusahaan tidak memiliki mekanisme formal untuk memperbarui ukurannya agar segaris dengan perubahan strategi. Sehingga hasilnya adalah perusahaan akan menghasilkan ukuran yang berdasarkan strategi sebelumnya. Lalu yang kelima adalah pengukuran terlalu berlebihan, di mana berapa kali ukuran kritis dapat dilakukan pada manajer tanpa kehilangan fokus. Dan yang terakhir adalah kesulitan dalam menentukan trade-off. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.